Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama saya Rada Salsabila Elindra. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi hukum adat, di mana yaitu ada 3 judul, ada hukum adat perkawinan, ada hukum waris adat, dan ada hukum tanah adat. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah hukum adat perkawinan. Hukum perkawinan adat yaitu masih berhubungan dengan hukum kekeluargaan, teman-teman. Hukum perkawinan adat ini dikatakan perkawinan adalah persekutuan hukum. Perlu diingat nih, perkawinan adat di sini tentunya berbeda dengan perkawinan dalam hukum perdata, baik di dalam BW maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 ini tahun 1974 yaitu berupa ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam KUH Perdata pun itu hanya berupa persekutuan hukum, berupa ikatan keperdataannya saja. Namun di sini perbedaannya, dalam hukum adat itu sebagai persekutuan hukum, sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib, teratur, dan sekaligus sebagai sarana untuk melahirkan generasi baru yang berfungsi untuk meneruskan garis hidup kelompoknya. Yang kedua yaitu ada memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Yang ketiga ada kehormatan keluarga diatur dengan tata tertib adat. Yang keempat itu ritusnya selalu religius magis. Nah, dalam hukum adat ini yaitu ada karakteristik teman-teman yang berupa pertama ada religius magis, kedua ada demokratis, ketiga ada konkret, keempat ada komunal, ada kontan. Nah, di sini di setiap materi hukum adat tentunya memiliki karakteristik yang saya sebutkan tadi. Akan selalu ada karakteristik itu di dalamnya. Di sini teman-teman bisa dilihat dalam hukum perkawinan adat ada karakteristik komunal dan demokratis. Yaitu sangat terlihat di sini yang namanya perkawinan yaitu bukan antara dua orang saja, yaitu bagaimana cara kita menggabungkan antara keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan, yaitu artinya adalah anggota untuk menggabungkan anggota kelompok, dan ritusnya selalu religius magis, teman-teman. Nah, langsung saja masuk kepada materi kedua kita yaitu adalah hukum waris adat. Hukum waris adat yaitu adalah hukum yang diakui, dijalani, dan diyakinkan oleh masyarakat dalam suku tertentu di Indonesia ini. Hukum waris adat ini teman-teman ada beberapa aturan yang tidak tertulis, namun keberadaannya itu sangat ditaati oleh masyarakat atau etnis dan suku tertentu di daerah teritorialnya. Hukum waris adat ini banyak sekali dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, teman-teman. Nah, oleh karena itu jenis warisan di Indonesia ini tentunya juga berbeda-beda, yaitu ada sistem keturunan yang pada sistem ini dibedakan menjadi 3 macam. Pertama ada sistem pewaris, itu dari garis keturunan bapak, bisa disebut dengan patrilineal. Yang kedua ada menurut garis keturunan ibu, yaitu matrilineal. Biasanya garis keturunan ibu ini dianut oleh masyarakat suku Minangkabau. Yang ketiga yaitu ada yang menganut sistem garis keturunan kedua-duanya, baik bapak maupun ibu. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem individual, di mana pada sistem individual ini pewarisan ini berdasarkan bagiannya masing-masing. Biasanya ini dianut oleh masyarakat Jawa. Nah, ketiga yaitu ada sistem kolektif, yang mana biasanya digunakan terhadap barang pusaka atau peninggalan nenek moyang kita dulu. Nah, ini sistem kolektif ini berdasarkan oleh masyarakat tertentu. Kemudian yang terakhir ada sistem mayorat, di mana sistem mayorat ini pembagian warisannya diberikan kepada anak tertua, dan biasanya ini digunakan oleh masyarakat Lampung dan masyarakat Bali. Dan di sini kita ada unsur pewarisan, yaitu ada 3. Pertama ada pewaris, ada harta warisan, ada ahli waris. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi kita yang ketiga, yaitu adalah hukum tanah adat. Hukum tanah adat adalah hak kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat
pada masa lampau dan masa kini. Ada yang tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan secara autentik dan tertulis, yaitu hanya didasarkan atas pengakuan, serta ada pula yang mempunyai bukti autentiknya. Fungsi tanah bagi masyarakat hukum adat yaitu ada 3. Pertama yaitu karena sifatnya, yaitu merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan masih bersifat tetap dalam keadaan seperti semula, bahkan menjadi lebih menguntungkan. Maksudnya di sini adalah biasanya masyarakat adat itu tanah ini digunakan untuk sebagai hartanya. Nah, bagaimana dalam kondisi bagaimanapun nanti jika tidak ada mengalami ekonomi yang menurun, dia akan menjual tanahnya, bahkan lebih menguntungkan. Uangnya itu bisa didapatkan 2 kali lipat. Nah, yang kedua itu karena fakta. Yaitu yang pertama karena fakta yaitu merupakan tempat tinggal persekutuan. Yang kedua ada merupakan penghidupan pada persekutuan. Yang ketiga itu merupakan tempat tinggal di mana warga persekutuan yang meninggal dunia dan dikebumikan. Yang keempat itu merupakan tempat tinggal sebagai perlindungan. Nah, langsung saja masuk ke dalam kedudukan tanah adat yang perundang-undangan. Setelah negara Republik Indonesia merdeka, persoalan-persoalan mengenai tanah dibuat satu unifikasi hukum yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Dengan demikian, sampai saat ini ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanah adalah berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu ya materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan barusan tadi dapat menambah ilmu serta wawasan untuk kita semua. Nah, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena apa? Karena dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. Sekian dari saya, Rada Salsabila Elindra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.